dan para pemirsa yang kami muliakan, itu perdebatan kira-kira hari santri itu diambil dari hari kapan. Jadi ada yang mengusulkan bahwa hari santri itu sebaiknya diambil dari 1 Muharram. Lalu kemudian banyak yang menyampaikan pendapat, kalau 1 Muharram berarti tidak ada yang spesifik, tidak ada distingsinya santri. Karena itu harinya umat Islam, siapa saja boleh memperingati hari santri itu. Artinya tidak ada distingsinya. Kalau 1 Muharram. Lalu terjadi diskusi yang panjang, akhirnya disepakati bahwa hari santri itu kita mengambil kesejarahan awal munculnya resolusi jihad, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945 sebagai hari santri. Kenapa? Karena pada masa itu, pada tanggal 20 Oktober itu keluarnya resolusi jihad sebagai waktu di mana kemudian gelora semangatnya santri untuk memperjuangkan tanah air benar-benar terbuktikan. Para pemirsa yang kami muliakan, tetapi yang dikenal dalam sejarah kita hanya Hari Pahlawan. Padahal sebenarnya tidak ada Hari Pahlawan andaikan tidak ada pemancingnya yang disebut resolusi jihad. Maka Hari Pahlawan 10 November itu sesungguhnya pemancingnya adalah resolusi jihad yang kemudian membuat para santri, masyarakat tumpah turun ke jalan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya kemudian muncul Hari Pahlawan tanggal 10 November itu sebagai puncaknya, tapi kemudian pemancingnya adalah resolusi jihad itu. Lalu kemudian disepakati, maka hari santri itulah kemudian jatuh setiap pada tanggal 22 Oktober. Dan itu alhamdulillah Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden Jokowi, lalu kemudian mengeluarkan satu surat keputusan nomor 22 tahun 2015 tentang hari santri. Yang hitungan hari santri itu adalah 22 Oktober berdasar di hari resolusi jihad 22 Oktober 1945. Lalu begitulah kira-kira dinamikanya. Alhamdulillah kita bersyukur sebagai santri ada hari santri. Tapi apakah cukup dengan hari santri saja? Yang kita selebrasi, kita melaksanakan upacara, tapi hanya sekedar hari santri. Tapi tidak ada yang monumental dalam perjalanan bangsa dan negeri kita. Tidak ada yang monumental yang menjamin masa depannya santri kita. Alhamdulillah oleh wakil-wakil kita di legislatif, lalu kemudian dicoba, diikhtiarkan sebuah regulasi yang kemudian bisa menjamin rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi pesantren dan santri itu sendiri. Lalu kemudian tersebutlah disahkanlah undang-undang yang kemudian bernama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Para pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang sama-sama kami muliakan. Selanjutnya bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentu masih ada turunan-turunannya sebagai bagian dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 itu. Maka kemudian kami di Direktorat PD Pontren waktu itu belum berubah menjadi Direktorat Pesantren seperti hari ini. Lalu kemudian kita mencoba menyusun turunan-turunan dari Undang-Undang 18 ini. Maka kemudian Menteri Agama mengesahkan beberapa peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama yang pertama PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren yang menjamin bahwa pesantren harus memiliki nomor statistik pesantren agar kemudian negara bisa hadir. Yang kemudian disebutkan bahwa salah satu rukunnya pesantren pertama harus ada santri. Kemudian kira-kira yang lainnya harus ada kiai. Harus ada orang yang mumpuni ilmu agamanya yang mengajarkan nilai-nilai keislaman itu. Kemudian harus ada kitab kuning. Jadi kalau ada pesantren yang kira-kira tidak ada kitab kuningnya, berarti itu hanya asrama doang, bukan pesantren. Karena memang indikatornya pesantren itu harus ada kitab kuning. Telepontren adalah tempat aduan yang bersifat rahasia, aman, dan tanggap dalam menangani setiap laporan. Melalui chat dengan Telepontren, lalu pilih aduan yang akan kamu laporkan, lalu masuk ke link formulir, dan isi formulirnya dengan lengkap lalu kirim.
Terima kasih telah menggunakan Telepon Trend sebagai tempat pengaduan dan berbagi informasi. Lalu ada musola, ada masjid, dan ada asrama. Lalu yang paling penting bagi sebuah pesantren, itu harus memiliki arwahul ma'had, rohnya pesantren. Jadi rohnya pesantren itu bukan hanya berkaitan dengan keilmuan, tetapi yang paling penting adalah rohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya DNA-nya pesantren itu pasti cinta kepada negara. Kalau kemudian ada pesantren yang tidak cinta kepada negara, bugot kepada negara, pasti bukan asli pesantren Indonesia. Sepanjang ia asli pesantren Indonesia, pasti DNA-nya DNA hubbul watani minal iman, selalu cinta kepada negara, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh negara. Lalu kemudian ada PMA yang kedua, para pemirsa yang kami muliakan, ada PMA yang kedua yang disebut dengan Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren kita sudah sama-sama tahu bahwa jenis pendidikan pesantren ada 3. Pertama, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan yang ketiga terintegrasi dengan pendidikan umum. Pendidikan formal pesantren ya kita sama-sama tahu, itulah mu'adalah. Mu'adalah kira-kira seperti pesantren Nirboyo, kemudian Sidogiri, lalu kemudian yang mu'allimin misalnya seperti Gontor. Lalu kemudian ada yang setara dengan pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah. Yang disebut dengan PDF, pendidikan dinia formal, ula, usto, dan ulia. Yang sampai sekarang yang paling banyak adalah tingkat ulia. Lalu untuk perguruan tingginya, itu disebutkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 32 tahun 2020 bahwa Ma'had Ali adalah pendidikan tinggi pesantren yang sama kedudukannya dengan UIN, IAIN, sama kedudukannya dengan UGM, sama kedudukannya dengan UI dan perguruan tinggi yang lahir dari Kemendikbud dan Kementerian Agama itu sendiri. Sehingga lulusan Ma'had Ali itu adalah sama di hadapan negara untuk menjadi apa saja di masa yang akan datang, itu bisa. Lalu setelah PMA ini, lalu kemudian ada amanah di regulasi Undang-Undang nomor 18. Bahwa itulah kemudian terbit namanya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021. Yang bunyinya, judulnya, kalau tidak salah, pendanaan penyelenggaraan pesantren. Kira-kira bagaimana bukti bentuk kehadirannya negara dalam memberikan penganggaran kepada pesantren? Nah, salah satu yang monumental dalam perjalanan pesantren bahwa sumber pendanaannya pesantren di samping uang syahriah dari masyarakat yang selama ini sudah berlangsung, juga sumber pendanaannya pesantren dari pemerintah pusat alias APBN. Kemudian dari pemerintah daerah alias APBD. Kemudian tentu ada hibah-hibah luar negeri yang memang harus dicatat oleh pesantren lalu diserahkan ke Kementerian Agama. Tetapi yang paling monumental, sahabat pendengar seluruh penjuru tanah air, adalah dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren inilah kemudian yang insya Allah kita banyak menaruh harapan bahwa dengan dana abadi pesantren nanti ini akan menjadi cara, jalan untuk kita memajukan sumber daya manusia santri kita. Penting kami sampaikan bahwa implementasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, utamanya pada aspek dana abadi pesantren, alhamdulillah 2 tahun berturut-turut sudah terlaksana dengan baik. Tahun 2023, kalau tidak salah, kurang lebih 1.000 santri-santriwati kita itu menikmati pendidikan di perguruan tinggi excellent di tanah air dengan full beasiswa dari negara lewat dana abadi pesantren. Termasuk kemudian kita fasilitasi sejumlah kiai-kiai, para pengasuh pondok pesantren untuk ke mancanegara mendapatkan ilmu perbandingan seperti apa manajemen pendidikan, misalnya waktu itu ke Jerman. Nah, tahun 2024 ini kembali negara melalui Kementerian Agama memfasilitasi sejumlah santri kita. Kalau tidak salah jumlahnya 836 santri untuk kemudian melanjutkan studi kedokteran, studi farmasi, studi berkaitan dengan keperawatan, studi tentang IT, studi tentang teknologi di perguruan tinggi excellent. Kita bekerja sama dengan UGM, kemudian UI, IPB, kemudian ITS Airlangga Surabaya,
kemudian di Jakarta ada UNJ, lalu kemudian juga Ma'had Ali. Ada 6 Ma'had Ali yang menjadi lembaga mitra kita berikan beasiswa supaya anak-anak bisa melanjutkan studi di Ma'had Ali, kelak ke depannya bisa memiliki ilmu yang mapan dan matang untuk menjelaskan Islam rahmatan lil alamin. Sekarang dana BOS itu insya Allah kita akan serahkan ke Kanwil dan Kabupaten Kota. Nanti kita akan buatkan seperti apa panduannya, seperti apa petunjuk teknisnya. Jadi total jumlah lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab Direktorat Pesantren ini itu kira-kira ada 350.000 lembaga.